Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan menyimak salah satu video lagi, masih tentang ibu tolologi ini. Si ibu badut teologi ini yang berbicara tentang tauhid dan Tritunggal. Lalu berusaha untuk meyakinkan pendengarnya bahwa orang-orang Yahudi itu tauhid sama seperti Islam. Nanti kita akan simak dulu videonya dan kita akan lihat salah satu bantahan bahwa sebenarnya orang Yahudi itu bukanlah tauhid, tidak mempercayai tauhid, tetapi mereka itu mempercayai sebenarnya pluralitas dalam diri Allah. Dan nanti akan ada beberapa literatur yang akan kita simak bersama-sama, tapi kita lihat dulu video dari si ibu ini yang ngawurnya oh minta ampun. Mari kita lihat videonya. Mereka tidak rela nih. Kami ini maha ahad, ehad dan ehad ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad ya kan. Ehad bagi mereka yang maha tunggal seperti dalam Islam. Katanya dia mengatakan bahwa ehad itu maha tunggal seperti yang dipahami Islam. Tapi anehnya ketika kita bertanya tentang kata kami di dalam Al-Quran, mereka bingung menjawabnya seperti apa. Bahkan banyak sekali jawaban-jawaban yang lantur. Ya, tapi mereka mengatakan ehad, ahad seperti Yahudi. Kita lanjut. Sedangkan ehadnya dalam Kristen kan tiga yang tunggal ya, Trinitas. Nah, ini yang unik di sini, tanah yang ditulis dalam bahasa Ibrani, teks asli bahasa Ibrani itu konsepnya tauhid. Kemudian begitu pindah ke Perjanjian Lama menjadi konsepnya Trinitas. Nah, ini pasti ada something wrong kan di sini, ada hal yang salah. Kira-kira yang salah yang memahami dalam teks terjemahan atau dalam teks bahasa asli gitu kan. Nah, jadi salah satu beberapa ciri agama tauhid yang antara Yudaisme dan Islam ini, kita sama-sama punya teks kitab suci dalam bahasa asli ya. Kalau orang kitab itu dalam bahasa ini apa? Kalau orang Islam ini dalam bahasa Arab, kalau orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Nah, inilah kebodohan dari si ibu ini. Dengan membandingkan bahwa kalau yang dalam bahasa asli itu memahaminya seperti tauhid, sedangkan kalau diterjemahkan jadinya Tritunggal. Jadinya Trinitas. Jadi dia membedakan antara Tanak dengan Perjanjian Lama. Padahal ya Perjanjian Lama itu adalah Tanak, di dalamnya itu terdapat Tanak. Tanak itu kan bahasa, itu singkatan dari Taurat, kitab Nabi dan kitab Ketubim. Itu Tanak. Sedangkan di dalam Perjanjian Lama itu sudah ada Taurat, nabi-nabi, kitab para nabi dan juga Ketubim. Lalu perbedaannya di mana? Tidak ada perbedaan antara Tanak dengan Perjanjian Lama, karena di dalam Perjanjian Lama itu terdapat kitab Tanak. Nah, ini adalah pembodohan dari si ibu ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa apakah orang-orang Yahudi sebelum Yahudi yang sekarang ya, yang KW-KW sekarang yang muncul, bahkan Yahudi yang menolak Mesias, apakah mereka percaya bahwa Allah itu plural atau tauhid seperti Islam, dalam artian bahwa hanya satu toh, seperti yang diklaim oleh Islam. Nanti sebentar kita akan lihat penjelasan dari seorang murtadin, dari Pak Elias dari channel Tidak Biasa. Beliau akan menjelaskan bahwa sebenarnya konsep Tritunggal, konsep Trinitas itu sudah ada di dalam pemikiran, pola pikir orang-orang Yahudi. Pola pikir orang-orang Yahudi itu sudah memahami tentang pluralitas diri Allah. Hanya saja konsep ini dibuat lebih jelas oleh kekristenan. Jadi Tritunggal itu sudah ada di dalam pemikiran orang Yahudi, hanya saja diperjelas oleh orang-orang Kristen. Nanti kita akan lihat literatur yang akan menjelaskan ini dari Pak Elias Zulkifli. Mari kita simak penjelasannya.
kita akan menggunakan literatur Yahudi, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan berkata, Pak Jul, kenapa harus pakai literatur Yahudi, Pak? Nah, Bapak Ibu semua, kita harus ingat bahwa akar dari kekristenan itu dari Yahudi. Tentu yang lebih tahu Tuhan dalam Alkitab, dalam Tanakh atau dalam Torah adalah orang Yahudi itu sendiri. Dan mengingat Yesus sebagai manusia juga dilahirkan sebagai Yahudi. Dan para murid-murid dan para rasul-rasul Bapak Ibu semuanya adalah orang Yahudi. Nah, kita akan dibantu oleh literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah Jewish New Testament Commentary, Ariel Bible Commentary, dan Messianic Commentary Matthew, Present Yeshua King Messiah dari Rabbi Bernie Kasdan. Nah, kita pahami dulu bahwa Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang Esa atau Tuhan yang Ehad. Apa sih arti Esa? Dalam literatur ini dijelaskan bahwa dalam deklarasi paling sentral dari kitab suci dan Yudaisme, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, dengarlah hai orang Israel, Tuhan, ingat Tuhan adalah Adonai, diterjemahkan, Allah kita, Tuhan itu Esa, dalam Ulangan 6 ayat 4. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan Israel itu unik dan tidak ada Tuhan yang lain. Nah, namun, kata Ibrani Ehad tidak diterjemahkan begitu saja. Ini bisa berarti artinya satu. Tetapi sering juga digunakan dalam Torah untuk menggambarkan kesatuan dari berbagai bagian. Nah, kata Ehad adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan komposisi hari, petang, dan pagi yang disebut dengan Yom Ehad atau satu hari. Kata Ehad juga digunakan untuk menggambarkan ikatan antara suami dan istri dalam pernikahan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 disebutkan Bashar Ehad, satu daging. Dalam kedua kasus tersebut, dua entitas yang berbeda disatukan. Mereka tetap berbeda, namun tetap satu. Nah, ini berimplikasi pada pemahaman kita tentang Tuhan. Karena dia sendiri yang menggunakan kata yang sama, yaitu Ehad, untuk menggambarkan sifatnya, maka dengan demikian Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa Esa artinya kesatuan dari beberapa yang berbeda. Literatur lain, datang dan lihatlah misteri kata Adonai. Ada 3 langkah, masing-masing ada dengan sendirinya. Meskipun demikian, mereka adalah satu. Dan begitu bersatunya, sehingga yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Yang Maha Kudus itu terungkap dengan 3 yang disatukan menjadi satu. Jelas Bapak Ibu? Bahwa jauh sebelum konsili Nikea, pemahaman saudara-saudara kita dari Yahudi mengatakan bahwa Adonai yang mereka kenal dibedakan menjadi 3, tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam literatur lain, yang bisa dibedakan menjadi 3 tetapi tidak bisa dipisahkan, itu adalah konsep yang menarik dan dalam, yang telah dialami dan dihadapi, dibahas oleh para teolog selama berabad-abad. Kemudian para teolog Kristen mencoba menjelaskan ide-ide ini di dalam beberapa konsili gereja, seperti konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, dari perspektif dan konteks Yunani, Bapak Ibu. Sementara orang Yahudi sudah dengan jelas memiliki konsep trikesatuan Tuhan yang Esa itu. Hanya sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, bahwa pada saat pengadaan konsili Nikea, tidak ada satupun teolog Yahudi Mesianik yang diundang untuk berpartisipasi dalam konsili Nikea itu. Dari cerita ini dan sejarah ini sudah menunjukkan bukti bahwa jauh sebelum konsili Nikea ada, konsep 3 kesatuan Tuhan yang Esa itu sudah dipahami oleh orang Yahudi. Oke. Jadi seperti itu. Sudah lihat kan bukti-buktinya dari buku apa saja. Jadi konsep tentang Tritunggal atau 3 yang dapat dibedakan tetapi satu, itu sudah ada di dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Bahkan itu sudah ada penelitiannya, yaitu Benjamin Sommer. Dia adalah orang Yahudi sendiri. Dia juga mengajar, dia sebagai seorang profesor Alkitab di Amerika kalau tidak salah. Dia juga sering, kalau kalian membuka biografinya, dia juga mengajar rabi-rabi Yahudi. Jadi konsep tentang Tritunggal itu sudah ada sebelum dirumuskan di dalam konsili Nikea. Orang-orang Yahudi sudah memahami bahwa Tuhan itu memiliki pluralitas dalam dirinya, bahkan 3 tapi tidak bisa dibedakan, tapi mereka adalah satu.
satu dalam hakikatnya. Itu yang dikatakan dalam literatur-literatur yang tadi. Jadi kalau mau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya terhadap Tritunggal, ya mungkin itu Yahudi-Yahudi sekarang yang menolak kemesiasan daripada Yesus Kristus. Itu adalah Yahudi, kita bisa sebut mereka sebagai Yahudi-Yahudi bidat. Tetapi Yahudi yang ortodoks itu mereka menerima pluralitas dalam diri Allah. Ya, dan itu sudah kalian lihat kan literaturnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsep atau bagaimana pemahaman Allah Subhanahu wa taala sendiri tentang iman Kristen. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak paham tentang iman Kristen. Tidak paham sama sekali tentang iman Kristen. Ini buktinya. Kita lihat ya. Ini buktinya. Surah An-Nisa 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan dalam kurung yang diciptakan dengan kalimatnya. Dalam kurung ini hanya tambahan ya. Jadi kata-kata Allah ini ditambahkan oleh manusia, bahwa Allah sebenarnya tidak tahu apakah Allah memiliki otoritas dalam hal ini atau tidak, tapi ini ditambahkan. Dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dalam kurung dengan tiupan roh darinya, ditambahkan lagi. Wow, luar biasa. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan dalam kurung, tambah lagi, dalam kurung Tuhan itu 3. Ini saja sudah salah. Ini saja sudah salah. Berhentilah dari ucapan itu, berhentilah dalam kurung dari ucapan itu. Dalam kurung itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah menjadi pemeliharanya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Pertama, orang Kristen tidak memahami bahwa Tuhan itu ada 3. Tidak. Pemahaman kekristenan tidak seperti itu. Mungkin yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang Kristen, tetapi Nasrani. Nah, ini sebagai catatan bagi muslim bahwa kalau kalian mau menunjukkan hal ini, jangan tunjukkan kepada orang Kristen. Cari orang-orang Nasrani lalu tunjukkan ayat-ayat seperti ini. Karena orang Kristen tidak memiliki paham bahwa Tuhan itu ada 3. Tidak. Itu yang pertama. Kalau kalian masih menunjukkan ayat itu kepada orang Kristen, maka kalian membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak maha tahu, tidak tahu apa-apa, apalagi tentang iman Kristen. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Allah dari mempunyai anak. Artinya bahwa sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak. Tidak bisa memiliki anak, seperti yang dikatakan di dalam surah apa itu saya lupa, bahwa Tuhan itu tidak memiliki anak kalau tidak punya istri. Tidak maha kuasa. Karena dia tidak punya anak, dia tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Berarti dia tidak maha kuasa. Selain daripada itu, dia membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan orang-orang Israel, Allah orang Israel. Bukan. Karena Allah orang Israel sendiri menganggap Israel itu sebagai anaknya. Dan Israel menganggap Allah itu sebagai bapaknya. Itu ada di dalam kitab suci. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, maka dia bukanlah Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Karena bagi Allah yang disembah oleh orang-orang Israel, Israel adalah anaknya. Israel adalah anaknya. Dan dia adalah bapa bagi bangsa Israel. Itu hanya ada di dalam teologi-teologi Yahudi dan Kristen. Jadi sekali lagi itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan dari bangsa Israel. Lanjut, cukuplah Allah menjadi pemelihara. Ini adalah pembatasan kuasa Allah. Memangnya kenapa kalau dia mau menjadi yang memiliki anak? Dia kan tidak harus memiliki istri supaya dapat memiliki anak. Malah itu akan menunjukkan dia sebagai Allah yang maha kuasa. Kalau kalian mengatakan cukuplah Allah menjadi pemelihara, maka itu dengan kata lain kalian membatasi kuasa Allah. Masakan iya kalian hanya ingin Allah Subhanahu wa taala menjadi pemelihara? Kalian siapa? Nah, lanjut kita lihat di dalam tafsirnya. Ini tafsirnya ya. Berhenti.
Di sini ada salah satu tafsirnya yang mengatakan bahwa ini tafsir Min Fatil Qadir, Muhammad Sulaiman Al-Asikar dan seterusnya, Universitas Islam Madinah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa mengatakan bahwa orang-orang Nasrani meski mereka terbagi dalam sekte-sekte, namun mereka semua sepakat bahwa Tuhan terbagi menjadi 3. Ini salah. Ini pemahaman yang salah. Kalau misalnya kalian menunjukkan hal ini kepada orang-orang Kristen, maka kami akan mengatakan ini adalah salah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Orang-orang Kristen tidak menganggap Tuhan terbagi menjadi 3. Ingat, tidak ada orang Kristen mengatakan Tuhan terbagi menjadi 3. Nah, kalau kalian menunjukkan kepada orang Nasrani, silakan cari siapa yang memiliki pemahaman orang Nasrani. Silakan cari. Itu tugas kalian. Dan yang dimaksud dengan 3 adalah 3 oknum, dengan menjadikan Allah sebagai satu pribadi yang memiliki 3 oknum, yakni oknum perwujudan, oknum kehidupan, oknum ilmu, biasanya diistilahkan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu pendapat yang lain. Pendapat yang lain ya. Dan menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan Tuhan yang 3 adalah Allah, Maryam, dan Al-Masih. Dan orang-orang Nasrani berdebat dalam hal ini dalam perdebatan yang panjang. Sekali lagi, orang-orang Kristen tidak pernah meyakini bahwa Tuhan itu adalah 3. Tuhan itu ada 3. Tidak pernah. Apalagi sampai meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah, Maryam, dan Al-Masih. Jadi tolong Muslim, khususnya untuk kalian, perbaiki dulu cara berpikir Tuhanmu, supaya jangan salah-salah dalam memahami keyakinan orang lain. Bahkan di sini tafsir Al-Waziz itu mengatakan bahwa adapun orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai 3 wujud, yaitu bentuk wujud kehidupan ilmu, dan digambarkan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Roh Kudus. Kali ini penuh dengan kebingungan, tidak paham tentang iman Kristen, tapi selalu ngotot untuk menyerang iman Kristen. Itulah kalian Islam. Jadi sekali lagi, tolong perbaiki dulu cara berpikir Tuhanmu yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen, kalau kalian mengatakan Nasrani adalah Kristen, tolong perbaiki cara berpikir Allahmu. Orang Kristen tidak pernah percaya Tuhan itu ada 3. Tidak pernah. Sekali lagi, tidak pernah orang Kristen percaya Tuhan itu adalah 3. Apalagi yang dalam surah Al-An'am, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang 3. Allah salah satu dari yang 3. Siapa yang percaya itu? Tidak ada. Orang Kristen percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tapi berkeberadaan di dalam 3 pribadi. Itu berbeda dengan Allah adalah 3. Berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan antara Trinitas dengan Politeis. Trinitas berbeda dengan Politeis. Dan itu sudah dibuktikan dalam penjelasan Pak Elias Zulkifli, bahwa dalam pemahaman orang-orang Yahudi kuno, mereka sudah memahami konsep tentang pluralitas dalam diri Allah. Tentang pluralitas dalam diri Allah, yang disebut sebagai Triunity, satu dalam kesatuan. Jadi sekali lagi, orang Yahudi yang benar, yang ortodoks, itu mereka tidak percaya tauhid. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan untuk saudara-saudaraku Muslim yang masih percaya ibu ini, yang lanturnya luar biasa, silakan kalian percaya, tinggalkan akal sehat kalian. Tapi saya rasa kalian harus memperbaiki cara pandang Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami iman orang Kristen dengan benar. Jangan salah kaprah terus. Ini sudah tahun 2020-an. Kenapa kalian masih saja salah dalam memahami iman Kristen? Dan untuk kalian saudara-saudara Muslim yang mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, dengan kesungguhan, semoga video ini menjadi penjelasan bagi kalian, menjadi sesuatu yang dapat membuka akal sehat kalian untuk menerima kebenaran. Dan untuk saudara-saudaraku yang Kristen, saya berdoa kalian tetap teguh dalam iman kalian, supaya kita bisa tetap bertahan dalam kesetiaan mengikuti Yesus Kristus. Allah Tritunggal menyertai kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.